Saudara sekalian yang punya hutang, agar supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah, ada beberapa kunci pembebas hutang yang dididik oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Ketika Mu'ad bin Jabal bisnisnya morat-marit, usahanya ancur-ancuran, sehingga pinjaman banyak di sana sini, maka kemudian itu dilihat, kenapa kamu Mu'ad lesu, kurang bergairah? Apakah kurang darah? Bukan, tekanan dana rendah. Apaan? Utang nanti, utang banyak banget, utang. Maukah aku ajarkan doa? Andai kau punya hutangnya segede gunung Uhud emas sebanyak itu, utangmu beres sampai akar-akarnya. Maka saudara penanya, amalkan aurat ini, amalkan, jangan tidak. Nabi ajarkan, kata saya Mu'ad, bala ya Rasulullah, mau. Nabi yang ajarin, Nabi ajarin, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni birahmatin min 'indik tughnini biha an rahmati man siwak. Diamalin oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Setiap habis sholat diwirid terus. Enggak berapa lama lagi jalannya tegak, nyengir-nyengir. Bagaimana Mu'ad? Beres ya Rasulullah. Doa Nabi, tahu jalan-jalan tikus menuju langit. Begitu juga kalau mau diamali banyak hutang, ya Allah, amalin apa yang Nabi ajarkan. Kepada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an, ketika duduk di masjid zuhur, orang pada pulang, masih di masjid aja. Sampai asar masih di masjid aja, enggak kemana-mana, sampai maghrib di masjid. Sampai Nabi nanya, ente ini betah banget di masjid? Sebetulnya bukan betah Nabi, puyeng Nabi. Duyunun lazimatni, utang numpuk banget. Maukah aku ajarkan doa? Diajari oleh Nabi doa, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Amali, kalau punya hutang, doa-doa ini bila diamalin, maka Allah bakal berikan jalan keluar terbaik sampai bisa membereskan hutang sampai akar-akarnya. Inilah sayangnya Nabi kepada kita umatnya. Tinggal mantapin keyakinan kita. Atau seperti Syekh Syaddad, ketika punya hutang, punya problem besar, baca sholawat. Sholawat ini dasar bagi orang yang punya hutang.
jangan ditinggal 400 kali dia baca sholawat kayak begini. As-salatu wassalam alaika ya sayyidi ya Rasulullah, daqat hilati fas'alir rahman yaqdi hajati. Salawat dan salam selalu tercurah kepada engkau wahai junjunganku, wahai Rasulullah. Buntu upayaku, saya udah mumet mentok banget saya ini ya Rasulullah. Karena itu mintakan kepada Allah agar Allah mewujudkan hajatku dengan segera. Silakan itu baca bagi kita yang punya hutang, atau wiridan yang biasa saya kasih juga kalau serius bisa yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu aja juga bisa. Tapi tentu mengukur hutang. Kalau hutangnya banyak ya jangan 100. Bagian sholat itu mau bentar semenit doang. Baca kalau hutangnya banyak 10.000. 10.000 itu memakan waktu kurang lebih sejaman lebih dikit. Banyak yang datang ke rumah, mohon maaf, baik dari Makassar, dari mana lagi ya, dari Lampung, saya lupa dah. Banyak banget yang datang ke rumah tuh. Datang apa ini? Menyampaikan terima kasih. Setelah saya baca itu sholawat 10.000, saya nggak tinggal 40 hari udah kelihatan tanda-tandanya kelihatan. Utang saya ini Pak Kiai 10 miliar. Allah kasih beres. Begitu, ada banyak kalau teman-teman datang. Jadi berta'alluqlah kepada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita yang punya hutang serius, tangisi Allah, tangisi Allah, Allah bereskan. Amalan tadi dibaca. Begitu, baca diulang-ulang. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihi man tasha tamna'u minhu man tasha irhamni bi rahmatin min indik tughnini biha an rahmati man sir. Amin. Banyak terkait punya hutang banyak. Atau kalau saudara luasnya habis sholat subuh baca aja Fatihah, habis sholat subuh 40 kali. Jangan kagak, khususnya yang punya usaha-usaha, habis sholat subuh 40 kali. Sesudah 40 kali balikan doa. Begini doanya: Ilahi ilmuka kafin anis su'al, ikfini bihaqqil fatihati su'alan, wa karamuka kafin anil maqal, akrimni bihaqqil fatihati maqalan, wa hassil ma fi dhamiri. 3 kali ditutup, ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in wala tughliquhu kathratul masail wala yatabarramu ilhahul mulihina min ibadihi alaih adhiqna barda rahmatik wa karamastijabatik. Bila ini dilazimkan habis sholat subuh, dia punya usaha menurun, Allah bangkitkan. Dia punya hutang segede gunung, Allah bereskan. Banyak saudara yang diajarkan oleh agama berbicara ini. Namun kalau Fatihah 40 kali ini hadaratnya sesudah kepada Nabi, lalu kemudian
kepada Muallim Syafi'i Adami, khususnya itu kepada Sayyid Muhammad Hafid Naziri. Baru dah baca Fatihah 40 kali itu. Insya Allah urusan kita dibereskan oleh Allah sampai akar-akarnya. Yang penting mantepin keyakinan kita dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Inilah yang bisa saya berikan, yang saya berdoa moga-moga antum yang bertanya, yang meminta ini, amalin ini, moga urusan-urusan antum dimudahkan oleh Allah, hutangnya segera dibereskan oleh Allah. Ingat, kalau Allah bagi rezeki jangan beli motor lagi, bayar utang dulu. Begitu, dikasih rezeki kredit kulkas lagi, utang dulu. Ini dulu atu-atu. Kalau ini dijalani, insya Allah utang sebanyak apapun Allah bereskan. Apatah lagi kalau sholat sebelum salam habis innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika minal maghrib wal ma'sam. Jangan tinggal ini setiap sholat, enggak bakalan punya utang. Syukur sama Allah, saya ini termasuk orang yang ngamalin itu. Jadi setiap sholat, dan Allah mudah-mudahan sampai wafat enggak punya utang begitu. Jadi ini jangan ditinggal. Sebetulnya Nabi itu sayang sama kita, tinggal kitanya aja mendekat kepada Allah lewat pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kalau kita bedah abwaabul faraj, pintu-pintu kelapangan yang diajarkan Nabi, tinggal kita mengamalkannya. Ini saja, meski masih banyak doa-doa, takut semuanya puyeng ngamalinnya kalau banyak-banyak. Tapi mudah-mudahan segini dan sudah cukup memadai. Kemudian kita baca Fatihah.